Ya, Saya suara saya bisa masuk. bisa dok, Oke. bisa. Ya, Ya, saya mungkin mau balik lagi ke prinsip penggunaan pets ya, karena saya masih bolak-balik dapat WA ini kasusnya ini pakai pets apa di titik mana gitu ya. Nah, kalau kita harus meladeni seluruh kondisi penyakit A sampai Z, kan bisa bisa habis waktu kita gitu untuk menjawab satu persatu. Jadi mungkin saya akan balik lagi ke prinsip pengobatan. Saya bisa share screen, si Sirina? ya ini saya lagi mau ini apa co-hostnya nih sebentar. Sebentar dok, sebentar dok. Ya, silakan dok. Kasih. Nyari slides-nya nggak banyak kok. Ya, banyak juga nggak apa-apa dok. Enak. Jadi ini kita fokus untuk pemula ya. Karena kalau kita sudah pengalaman, mungkin kalau formulanya, protokolnya itu juga, kita sendiri merasa bosan sendiri gitu. Sepertinya nggak ada ilmunya gitu. Tapi kalau terlalu banyak protokol, itu menakutkan buat pemula yang baru join. Kesannya kok jadi ribet amat, susah amat menggunakan patch ini. Nah, jadi ini saya mau sampaikan prinsip-prinsip untuk para pemula. Ini prinsip umumnya. Ya, jadi pertama-tama kita kenali manfaat dari masing-masing patch ya. Tadi Pak Sony sudah jelaskan secara detail masing-masing dan itu dikuasai betul gitu. Minimal fungsi utama dari patch masing-masing. Jadi kalau satu patch fungsinya misalnya ada 10, ya nggak perlu hafal 10, tapi hafalkan fungsi utamanya. Misalnya energy enhancer itu untuk meningkatkan energi. Jadi semua orang yang punya masalah kelemahan, Qi-nya kurang, kita akan pakai energy enhancer gitu ya. Nah, kalau sudah kuasai patch-nya, kita mesti memahami prinsip penanganan kesehatan secara holistik gitu. Jadi berbeda dengan kedokteran barat yang menangani diagnosis demi diagnosis, penyakit A, penyakit B, penyakit C. Di sini kita tidak menerapkan prinsip seperti itu. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau sudah memahami dua ini, barulah kita kaitkan dengan titik mana yang kita bisa gunakan, gitu ya. Jadi jangan dibalik, jangan hafalkan protokol demi protokol, titiknya apa-apa, tapi kita tidak tahu manfaat patch masing-masing. Ya. Makanya sering di WA group tuh ditampilkan suatu titik dengan kegunaannya yang begitu banyak, ujung-ujungnya pertanyaannya itu pakai patch apa gitu ya. Nah, itu menunjukkan dia tidak memahami fungsi patch masing-masing itu seperti apa. Ini. Nah, jadi ini prinsip kesehatan holistik. Saya mulai dari yang nomor 2 karena yang nomor 1 tadi Pak Sony sudah jelaskan yang lebar. Prinsip kalau dari dalam Chinese medicine itu harus ada kecukupan dulu ya. Kalau nggak cukup tentu akan muncul berbagai kelemahan. Cukup apanya? Cukup energi, cukup darahnya, dan cukup cairan tubuh gitu ya. Nah, ini nanti kita bayangkan konsep yin itu sebagai materi, qi sebagai energi. Jadi darah, cairan tubuh itu bagian dari materi, bagian dari yin. Kalau orang kurang darah, ya solusinya tambah darah, entah transfusi atau makan suplemen penambah darah. Kita tidak bisa menambah darah hanya dengan patch, itu prinsip. Orang yang
kurang minum, dalam sehari hanya minum 3 gelas, tentu cairan tubuhnya kurang, yin-si gitu ya. Nah, kalau kasusnya yin-si, kita tempelkan semua PET juga tidak akan bertambah cairan tubuhnya. Kita perlu menambah cairan itu. Makanya salah satu syarat penggunaan PET itu minumnya harus cukup supaya energinya juga bisa bekerja. Gitu. Nah, selain cukup, di dalam TCM tuh kelancaran itu juga penting, ya. Baik energinya atau chi-nya atau darah itu harus lancar. Nah, cukup kalau tidak lancar kan akan menimbulkan gangguan. Ya, di satu sisi dia bisa berlebih, di sisi yang lain dia kekurangan. Itu karena tidak lancar. Gitu. Nah, tidak lancar ini dalam tubuh kita bagi 3 anatomi besar. Ruang atas, ruang tengah, ruang bawah. Itu yang kita kenal dengan San Jiao itu, triple energize. Ruang atas tuh dada ke atas, termasuk otak. Ya. Di situ ada jantung, paru-paru, dan otak. Ya. Nah, ruang tengah itu ya perut kita, ya di atas pusar itu masuk ruang tengah. Di situ ada organ-organ pencernaan. Limpa, lambung, liver, empedu, itu ruang tengah. Nah, ruang bawah itu ginjal dengan organ-organ genitalia. Jadi minimal kita harus melancarkan energi antara ketiga ruangan itu berputar dengan baik gitu. Ya. Nah, baru kita berpikir lebih kecil lagi, yaitu urusan organ dan meridiannya gitu. Nah, untuk organ itu nanti kita perlu perhatikan keseimbangan 5 elemen, makanya ada protokol balancing atau detox 5 elemen ini gitu ya. Nah, dari ketiga prinsip ini sekarang kita memahami bahwa kita jangan berpikir mengobati penyakit ya. Ini penyakit migrain pakai PET yang mana, titiknya mana, ya, bukan begitu. Gitu. Kita tidak fokus untuk terapi diagnosis yang ada dari kedokteran barat. Tapi kita berpikir bagaimana kita memulihkan kesehatan kita. Karena kalau kesehatannya dia makin baik, itu otomatis penyakitnya menghilang gitu ya. Itu cara berpikir di TCM tuh seperti itu. Bagaimana memulihkan kesehatan? Balik yang 3 di atas ini. Cukupkan energinya, pastikan dia lancar, lalu ada keseimbangan pada 5 elemen atau 5 organ yang terkait pada elemen itu. Nah, ini kecukupan energi, darah, dan cairan tubuh ya. Jadi sekali lagi ini urusan nutrisi. Nah, energi juga kalau tidak datang dari makanan, mau dari mana? Orang nggak ada tenaga kalau nggak makan, gitu ya. Jadi di sini makanan dan cairan. Nah, itu dalam TCM tuh kelompoknya materi atau Qing gitu ya. Atau kalau di dalam pembagian yin dan yang, maka ini masuk kelompok yin. Kalau ini kurang, istilahnya dalam TCM tuh yin-si, kekurangan yin. Kekurangan model begini tidak bisa kita ganti dengan menempelkan patch gitu. Ya. Jadi kita harus cukupkan, yang kurangnya materi ya tambahkan materi. Tapi kalau kekurangannya energi, nah disitulah kita bisa banyak bermain dengan patch ini. Gitu. Ya. Lalu untuk mencukupkan energi dari makanan, itu dalam TCM organ pencernaan tuh punya peranan penting gitu ya. Karena kalau organ ini lemah, walaupun kita makan bagus, dia tidak diserap dengan baik, tidak bisa diubah menjadi energi sebagaimana mestinya. Ya.
Contoh aja, misalnya kalau limpanya lemah itu nafsu makan hilang. Walaupun kita sudah masak dengan luar biasa, dihidangkan di depan orang yang kehilangan nafsu makan, nggak ada yang masuk gitu ya. Jadi di situ perlu kita memperkuat kinerja organ limpanya. Nah, di situ PETS bisa membantu. PETS akan menguatkan limpanya, meningkatkan nafsu makan, supaya apa yang dimasak itu, diet yang diatur itu masuk semua. Dan sesudah masuk bisa diserap semua gitu. Nah, untuk energi dari makanan ini dalam TCM tuh dikenal satu nama tuh Thaien. Meridiannya Thaien tangan itu meridian paru-paru, Thaien kaki itu limpa. Jadi sama-sama namanya Thaien ini rupanya penting untuk menghasilkan energi. Paru-paru itu energi dari udara, limpa ini energi dari makanan, tapi keduanya harus bereaksi. Jadi oksidasi dari makanan kita itu menghasilkan energi gitu ya. Jadi di sini kita bertahap mengenal nama-nama di meridian ini dalam kaitannya dengan konsep dasar ini. Jadi selain makanan, oksigen ini penting. Oksigen ini kita dapat dari udara yang bersih. Karena kalau udaranya kotor, kita tarik nafas panjang, yang masuk bukan hanya oksigen, tapi CO2 masuk, ya. Debu-debu juga masuk. Gitu. Nah, jadi dalam TCM ini disebut qingqi, udara yang bersih, udara murni, gitu ya. Nah, di sini kita juga menyadari kalau kualitas udaranya jelek, misalnya tinggal di Jakarta. Jakarta itu di dunia tuh sudah termasuk kota yang tidak layak dihuni gitu ya, karena polusinya tinggi. Nah, di sini kita menyadari walaupun kita tempel patch, kalau udaranya buruk, itu energi yang dihasilkan juga tidak bisa optimal gitu, karena udaranya buruk. Nah, di sini mungkin secara holistik kita mesti pikirkan bagaimana saya dapatkan udara yang bersih. Nah, pergilah ke mall beli alat filter udara yang bagus. Terutama waktu kita tidur itu ya, karena kita 8 jam di ruangan yang sama waktu kita tidur. Pasang filter udara di situ supaya kita bisa mendapatkan udara yang bersih. Kemudian kita perlu untuk melatih paru-paru kita bisa bernafas panjang. Nah, di sini pentingnya senam pernafasan. Ya. Kalau di versi barat tuh kegiatan aerobik itu ya mengambil oksigen lebih banyak. Tapi kalau di Chinese exercise tuh kita mengenal qigong atau tai chi untuk menarik nafas lebih panjang, lebih konsentrasi gitu. Kita bernafas dengan penuh kesadaran namanya, ya. Nah, itu soal udaranya. Tapi organ paru-parunya juga penting karena dia yang mengatur penyerapan oksigen dari udara ini. Nah, sini kita ingat lagi tadi, paru-paru itu ada di jiao atas. Jadi energi di dada itu penting untuk diperbaiki. Nah, di situ ada paru-paru, ada jantung. Dua-duanya penting untuk sirkulasi oksigen dan sirkulasi darah. Ya. Jadi kita latihan aerobik itu menguatkan paru-paru dan jantung. Ya. Saya biasa kalau analisa pasien, kalau nadi paru dan nadi jantungnya lemah, langsung saya berani untuk tembak pasiennya. Ini nggak pernah olahraga ini, gitu. Ya. Nah, karena memang hanya olahraga yang bisa menguatkan jantungnya dan memaksa paru-parunya bernafas lebih panjang. Kalau nggak dia sesak, gitu ya. Jadi itu pentingnya. Tidak ada cara lain melatih jantung selain olahraga. Kita tahu paru-parunya lemah itu kalau dia
suaranya lemah, gampang batuk, mudah sesak, itu paru-paru dan jantung itu ada kelemahan di situ. Jadi di sini kita mulai mengenal organ mana yang terlibat. Baru kita berpikir soal titik-titiknya. Ini chi di meridian. Kalau chi di meridian terganggu tuh umumnya keluhannya berupa pegel linu, nyeri, gitu ya, rasa lemah. Jadi di sini fenomenanya bukan fenomena organ. Kalau tadi paru-paru ada batuk, sesak itu pasti organ gitu. Tapi kalau rasa linu dari tangan yang menunjukkan meridian paru terlibat, maka kita fokus di meridian. Nah, biasanya kalau untuk melancarkan chi di meridian, kita akan menggunakan titik-titik ini, titik yuan, titik si, ya, atau titik akupunktur yang terdekat. Nah, kalau buat orang awam yang tidak tahu sama sekali lokasi titik akupunktur, nggak masalah. Karena di akupunktur sendiri ada yang namanya ASE point, titik lokal tanpa nama gitu ya. Dimanapun itu terasa tidak nyaman atau kalau ditekan dia sakit, tempel saja di situ gitu. Nah, tentu dia akan mulai menggerakkan chi di titik itu sehingga jadi lebih lancar. Ya. Nah, nanti kita baru tambahkan lagi supaya ada tenaga dorong yang lebih besar. Kita bisa ambil titik pusat energi CV6. Ini namanya Chi Hai, lautan energi. Atau kita tambahkan titik di liver di kaki. Karena ini dikenal melancarkan Chi di meridian juga. Kalau ketemu gangguan di organ, tadi batuk, sesak, kalau lambung itu mual, muntah misalnya, ya, itu menunjukkan organnya kena. Nah, ini kita mulai dengan yang umum. Qixie di organ tuh tadi tergantung kekuatan paru dan jantung, memompa qi dan darah. Ini kita perlu kuatkan dulu. Lalu liver itu menjamin qi berjalan lancar di meridian sampai cabang-cabang yang halus. Itu mengandalkan kinerjanya liver. Lalu 3 ruangan besar tadi ya, ruang atas, tengah, dan bawah. Baru kita berpikir soal titik-titik apa yang bekerja di sana. Kita kemarin sudah bahas tentang titik mu, titik mu depan gitu ya, di mana dia berhubungan langsung dengan organnya. Jadi kalau paru-paru titik mu-nya itu LU1. Lalu selain di depan kita bisa pakai titik di belakang yang namanya su belakang. Paru-paru su belakangnya BL13 gitu. Nah, jadi kita baru masuk ke pengenalan titik setelah kita tahu konsep besarnya tadi gitu ya. Nah, kalau kita tempel sendiri, kita tidak bisa tempel di su belakang. Jadi kita andalkan titik mu yang ada di depan gitu. Tapi kalau sebagai terapis menolong orang lain, tentu kita bisa pakai titik yang di depan maupun yang di belakang. Nah, untuk qi di dada itu jauh atas ya. Ini titik utamanya yang CV17 ya. Dia juga dikenal sebagai titik dominan untuk qi. Nah, jadi dengan menempel di CV17 ini orang bisa merasa nafasnya lebih ringan, yang sesak tuh jadi lebih ringan gitu. Sekaligus dia menguatkan organ paru dan jantung yang ada di jauh atas itu gitu ya. Kalau kita perlu khusus untuk jantungnya, karena kita sudah tahu dari ceritanya dokter bilang ini jantungnya lemah misalnya ya, biasanya setelah diperiksa ekokardiografi menurun, dokter jantungnya akan katakan itu ini jantungnya mulai melemah ya. Nah,
kita akan ambil titik untuk jantung, baik di depan ataupun di belakang. Gitu ya. Ini gunanya mengenal titik-titik mu dan su untuk berbagai organ. Nah, titik LR3 ini sebagai titik umum untuk melancarkan qi. Nah, kalau dia di jiao tengah, kita ada titik utamanya CV12. Ini titik mu untuk lambung, tapi dia juga titik dominan untuk berbagai organ berongga lainnya, ya selain lambung, usus, kandung empedu, itu juga semua akan dipengaruhi kalau kita tempel di CV12 ini. Lalu di jauh bawah, ya, ruang tubuh yang bagian bawah, tempatnya ginjal dan semua organ genitalia, itu ada CV4 jauh bawah. Nah, di atas CV4 ini ada CV6 itu yang dikenal dengan qi hai atau lautan energi. Ini bisa digunakan untuk menyokong titik dimanapun. Ya, jadi kita bisa tempel LU1 plus CV6 misalnya. Nah, itu jadi sepertinya energinya di booster 2 kali. Yang pertama paru-parunya dikuatkan, yang kedua ambil cadangan energi dari lautan qi ini, gitu ya. Nah, ini seninya di dalam memvariasikan titik-titik akupunktur. Lalu untuk keseimbangan 5 elemen, kita mengenal protokol balancing 5 elemen ini. Ya. Ini berdasarkan organ-organ tubuh kita tuh dikelompokkan dalam elemen air, kayu, api, tanah, dan logam. Nah, di situ nanti ada protokol menguatkan masing-masing elemen. Kalau kita tidak tahu elemen mana yang lemah, kita tempel kelima elemen ini sebagai siklus. Ya, hari ini menguatkan air, besok menguatkan kayu, begitu. Seminggu 5 hari kita lakukan. Kalau orangnya cukup bagus, mungkin sebulan cukup 1 siklus. Tapi kalau orangnya lemah sekali, kita perlu ulang keseimbangan ini. Minggu depannya diulang lagi, gitu. Ya. Bahkan kalau orangnya sangat-sangat lemah, kita bisa tempel energy enhancer pada kelima elemen ini sekaligus, gitu ya. Tapi kalau orang yang sehat, jangan ditempel 5 sekaligus. Nanti dia terlalu segar, dia nggak bisa tidur gitu. Nah, kalau nggak bisa tidur, ada kerjaan, nggak masalah. Dia gunakan energinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau nggak ada kerjaan, nggak bisa tidur, kan jadi sengsara gitu ya. Ini juga seninya kita pakai energy enhancer tuh berapa banyak. Oke, itu yang saya bisa tambahkan untuk menguatkan patch ini mau diapakan gitu. Oke. Silakan kalau mau tanya jawab. Ya, terima kasih Dok. Bagus banget ya hari ini kita belajar dari Dr. Wijaya. Selalu menambah pengetahuan buat kita dalam memakai patch. Ya, jadi tidak usah ngapalin protokol, tapi dengan mengenal prinsip-prinsip dasarnya akan lebih mudah. Terima kasih Dr. Wijaya. Nah, ya, kita akan masuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan. Kalau belum ada, saya boleh tanya dulu nih Dok, ada titipan. Jadi ini kasusnya anak dia itu di kepalanya itu merasa panas sekali, terus seperti terbakar gitu. Nah, dia udah pakai protokol macam-macam nih, tapi masih belum. Nih, dia udah nyoba ya, X39 di GV16, ion di ubun-ubun, sama di belakang telinga kanan kiri, itu masih panas. Kemudian dia coba lagi ion di GV16,
X39 di ubun-ubun, dibalik gitu. Terus X39 di kanan kiri telinga, nggak bisa juga. Kemudian dia coba lagi di TW, sini kanan kiri ion, kemudian ion sama glue. Kemudian di sini di GV245 ini karnosin, ion GV14, nggak bisa juga. Dia itu apa? Kalau dokter bilang sebentar, IgE ya, antibody immune globulin itu tipe E-nya tinggi sekali. Nah, itu gimana ya dok? Kira-kira di patchingnya? Saya share lagi yang tadi ya. Ini orangnya nggak bisa ikut, jadi minta tolong saya menanyakan. Ya, nah itu contoh kalau kita nggak mengenal konsepnya. Nah ini, sorry. Ini ketiga ruangan tubuh. Ya. Jadi kepala panas itu menunjukkan Qi-nya kumpul di jiao atas, di ruang atas. Kumpul semua energinya di sana. Sekarang dia tempel macam-macam patch di kepala lagi. Sehingga Qi-nya makin aktif di atas gitu. Ya sampai kapanpun dia nggak akan mereda. Mestinya kita turunkan Qi-nya itu ke bawah. Bukan pakai brain protokol di kepalanya gitu. Untuk melancarkan Qi itu ke bawah, salah satu kan LR3 itu. Karena LR3 membantu kelancaran Qi di semua meridian. Ya. Lalu kita bisa aktifkan yang di bawah, organ yang di bawah atau yang di tengah itu. Ya. Liver kan juga di tengah. Nah, ya organ yang di bawah tuh ginjal. Jadi kita bisa kuatkan ginjalnya untuk menarik Qi-nya ke bawah gitu. Ya, itu kembali prinsip tadi kita mesti kenal dulu. Ya. Jadi yang diperbaiki, yang kita patch-nya darah liver sama ginjalnya ya dok? Iya, liver 3 itu ditempel. Nah, lalu ginjal itu kan unsur air. Air nanti kalau dikuatkan dia bisa menetralisir efek api panas itu gitu. Nah, kalau dia di kepala kita banyak pakai titik di kaki. Titik kaki untuk ginjal kan kita bisa pakai KI3, KI7. Ya. Ya. Nah, kalau dia ada alergi, nah, di situ kita perlu antioksidan karena alergi nanti akan melepaskan bahan-bahan peradangan juga, gitu ya. Jadi glutathione tuh penting menetralisir kalau orang ada alergi. Iya. Kemudian karena melibatkan wilayah saraf, nah, karnosin tuh juga penting. Jadi semua yang sempat rusak karena proses kronis ini, karnosin akan bantu untuk healingnya. Ya. Karnosin, glutathione. Ionnya seperti biasa kita suka pakai di GV14 tuh untuk balancing. Ya, jadi semua meridian yang-nya itu di balance, kiri kanan itu di balance. Tapi fokusnya adalah menarik ke bawah gitu. Jadi dia balancing tuh untuk supportnya. Iya. Jadi lebih banyak nanti pakainya di ion, gluta, karnosin di titik-titik ginjal sama liver, tapi di bagian bawah gitu ya dok? Iya. Bagian energi dok ya. Ya. Kayak SP6 tuh juga jadi titik penting karena di situ kan ada ginjal, ada liver, Iya. Ada tiga ya. sama limpa, iya. Dan itu jauh tengah dan jauh bawah. Nah, fokusnya mesti di situ, bukan di kepala. Kebalik ya.
Ya, Salah kaprah jadi dok ya. ya, ya. Ya, terima kasih dok. Nanti saya info ke orangnya. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Ibu Tuti, maaf, saya mau tanya. Ya, Dokter Wati. Ya, salam kenal sama Dokter Wijaya ya. Ya, Ya, salam kenal dok. Mungkin udah pernah ketemu waktu Sabtu ya di Amerika. Maksudnya pas acara Zoom meeting. Selama ini dokter praktek akupunktur. Ya. Apakah pasti kan dulu pakai jarum? Apakah sekarang udah pakai ini nano patch? Jarum tetap saya pakai pada saat terapi. Nah, patch ini akan memperpanjang efek dari jarum itu karena jarum kan paling efeknya dia berapa hari dia sudah mereda. Jadi kalau pasiennya seminggu sekali itu penting sekali kita sambung dengan efek dari patch ini gitu. Dan ada efek dari patch yang tidak bisa dijangkau jarum, misalnya inflamasi. Ya. Nah, kita dengan ion kita bisa tekan CRP, dengan jarum nggak ada penelitian seperti itu. Ya, jadi pasiennya disuruh bawa pulang patch-nya atau menjadi member? Biasanya saya kasih contoh titiknya itu. Nah, selanjutnya saya minta tolong Sis Irina yang supply mereka gitu. Oh, oke. Karena seandainya pasiennya udah bisa patch sendiri, pasti kan dia udah nggak cari dokter lagi. Nggak masalah, karena kan orang sakit tuh nggak mungkin sehat terus. Kenapa? Karena kebandelannya nggak bisa hilang. Jadi bandelnya itu yang bikin sakit lagi. Ya. Apakah pasiennya lebih suka dipakai patch saja? Misalnya ada pasien dokter yang rutin kan biasanya dengan jarum. Setelah dokter kasih dia patch, apakah mereka memilih patch saja supaya tidak ngilu gitu? Iya. Kalau dari segi kenyamanan tentu patch lebih nyaman. Cuma kalau dia sudah banyak formulanya kan costnya juga cukup tinggi gitu. Nah, di sini perlunya kita menguasai prinsip supaya patch-nya jadi tidak banyak. Oh, oke. Dok, ini presentasinya sangat bagus. Kalau bisa recording ini kan direkam ya. Boleh ya, Bu Tuti tolong forward ke saya, boleh nggak? Tadi nggak sempat difoto. Nggak apa-apa, saya semua kirim ke Pak Sony, nanti Pak Sony yang atur. Oh ya, oke. Makasih dok. Kalau bisa dokter sekali-sekali yang hari Sabtu masuk yang ikut siapa Pak Roy yang di Amerika di sharing aja, ini yang tadi bagus sekali. Jadi semua orang bisa tahu lebih jelas cara pemakaian titik akupunktur. Saya Pak Roy nggak ikut hari ini nih. Ngomong yang di Amerika saya mesti mikir 2 kali soalnya harus translate dulu ke bahasa Inggris. Jadi ya, ada lag time, sambil latihan bahasa Inggris. Lag time waktu otak dan ucapan. Dokter patch sendiri dong pakai brain balancing biar lancar. Saya belain Bu Irina aja. Aduh, terima kasih dokter. Energinya double, Dokter Wati. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya, kita lanjut ya. Dok, boleh saya tanya tak? Jadi tanya cantik nih. Ibu Lina, boleh saya interrupt? Ya, silakan Angie. Ya, dok, tadi kata yang itu 5 elements, yang 5 elements tu kalau pakai untuk orang yang lemak, okey. Kalau orang biasa, kalau dia tak lemah sangat lah, kalau dia pakai, dia akan rasa mengantuk, tak boleh kerja untuk 1 hari, lepas tu okey. Kalau macam ini, okey tak untuk macam ni 5 elements sekaligus dalam 1 hari? Saya nggak pernah coba sih. Pak Roy yang pernah coba tuh. Ya kak? Kenapa? Oh, Pak Roy sudah coba? Energi.
tempel energi di semua titik elemen. Pak Roy Sekaligus. udah masuk tuh Pak Roy itu. Ya, tidak masuk. Ya. Sorry sih agak terlambat nih. Tiduran Pak Roy. Ya Pak Roy. Jadi Bu. NG bertanya, kalau 5 elemen untuk orang yang sehat-sehat aja dipakai dalam 1 hari sekaligus semuanya, bagaimana rasanya? Oh enak Soro. Tapi dia mengantuk tak boleh kerja 1 hari, dia tak larat kerja langsung, lepas tu second day okey lah. Aku lebih ngantuk. Semangat 45 itu. Semangat lah. Tapi terbalik dia mengantuk. Tapi dia Mengantuk. sepatutnya bukan sihat sangat lah. I guess different effect on you. I felt great. One thing that I felt was the euphoric feelings. You know, you have this a little bit euphoric feelings that is, I like the euphoria feeling a little bit because it's different. I usually do that. Yeah, I love it. The one that I haven't tried is putting burger protocol on each of the point. I haven't tried that one yet. Kalau jadi ngantuk ya kemungkinan itu efek detoxnya lebih menonjol sis NG. Gitu. Lepas tu Karena- dia mengantuk lah. Ya, karena kita kan mengaktifkan. Salah satu yang diaktifkan kan juga proses pembersihan toksin. Jadi kalau toksinnya sekaligus terlepas banyak, dia bisa ngantuk atau seperti lemah, seperti orang mau sakit gitu. Nah itu minum airnya diperbanyak. Yeah, haus benar. You will be haus. Jadi macam ni tak ada side effect lah. Ya, No side effect. For sure no side effect. Feel good. Feel tired. So ada kala yang kata okay, feeling very fantastic. But then ada yang setengah kata banyak letih, nak mengantuk, tak larat nak kerja langsung. ya kita jangan bilang itu side effect. Kita justru encourage dia, bagus itu tanda racunmu banyak gitu. Iya. Banyak racun kamu Anji. Itu bisa disebut healing crisis dok ya. Ya, itu bagian dari healing crisis. That's Karena right. sel itu salah satu kan ada organ di dalam sel yang tugasnya mengeluarkan kotoran keluar sel gitu. Jadi kalau triliunan sel pada saat yang sama membuang sampah keluar dari rumahnya, ya yang beredar tuh kan jadi banyak di darah. Nah itu yang membuat rasa illness itu, rasa sakit waktu racun keluar bersamaan. Jadi saya sih lebih Majelis prefer pembandara dah. slow Semua but sampah sure. sudah buang. Ya NG, itu juga pernah dialami oleh Ibu Cik Susan ya. Kebetulan hari ini Cik Susan lagi pergi layat. Cik Susan pernah memakai energi itu 5 apa 6 pasang begitu ya. 7. 7 ya. Itu langsung tidur terus itu. Tidur. Waktu itu saya sama Cik Susan lagi naik mobil dari Bandung ke Jakarta. Saya yang nyetir, saya yang drive. Cik Susan tidur terus sepanjang jalan. Padahal biasanya Cik Susan susah tidur. Cuman waktu itu dipasangin pad sama Dokter Iwan, energinya 7 pasang, tidur terus itu. Ya gitu. Jadi seperti mungkin yang Dokter Wijaya tadi bilang itu detox ya Dokter Wijaya ya. Jadi Ya. banyak. Jadi orang yang susah tidur itu punya hutang tidur yang banyak. Gitu. Ya saat- itu betul. Pada saat organ-organ itu di balance, ya, yang utangnya banyak itu ditagih duluan. Gitu. Ya betul lah, itu tepat sekali deh. Good sense, Doc. Ya, Tepat jadi sekali. kalaupun dia bilang saya tidurnya cukup kok, jangan langsung percaya karena tidur itu kan ada unsur deep sleep. Kita nggak bisa mengukur deep sleep kecuali kita pakai alat itu yang monitor tidur gitu. Ya, Tapi kalau deep sleep-nya kurang, dia juga tetap punya utang tidur. Gitu. ya. Silent night punya peranan di situ. Ya.
Ya, betul. Kalau Very dalam tahap deep sleep itu maksudnya bila kita mimpi second day kita tak boleh tak boleh recall back langsung, itu consider deep sleep kan? Kalau boleh Bukan. masih ingat itu bukan deep sleep kan? Iya. Jadi kalau dia mimpi itu justru itu bukan kondisi deep sleep, itu rapid eye movement punya fase. Di situ mimpi-mimpi bermunculan gitu ya. Kalau Mimpi deep indah. sleep itu justru praktis dia nggak ingat apa-apa. Tapi ada kala kalau mimpi pun, kalau bila kita wake up tak boleh ingat langsung atau apa yang berlaku. Nah, kalau ingat atau enggaknya itu ada fungsi memorinya juga ya. Kalau selama ini dia nggak ingat lalu sekarang bisa ingat mimpinya, itu fungsi memorinya ada perbaikan gitu. Jadi selain rapid eye movement dan deep sleep itu melibatkan fungsi memori juga. Oh, gitu ya. Jadi kalau orang bilang nggak pernah ingat mimpinya, ada dua kemungkinan. Dia deep sleep-nya banyak atau memorinya yang turun. Oh, gitu ya, Dok. Oh, ada dua kemungkinan juga. Iya. Ada bagus, ada jelek ya. Kayaknya memori turun. Memori turun ya. Nah, Tapi itu itu brain protocol perlu itu. dan protokol perlu ya kalau memori turun. Itu yang dokter bilang tadi itu juga saya alami ya. Angie, yang dokter Wijaya bilang, kalau saya tidur saya pakai itu kan yang smartwatch untuk ukur deep sleep-nya ya. Kalau saya pakai silent night, saya deep sleep bisa 18 sampai 22%. Tapi kalau saya tidak pakai silent night, itu antara 7 sampai 13. Ya, Betul. gitu. Deep sleep-nya itu. Maka saya senang tuh kalau tidur pakai smartwatch itu untuk mengukur deep sleep saya. Saya senang sekali dengan deep sleep supaya regenerasinya maksimum ya, Dok. Terus Irna sekalian aja jadi supplier smartwatch. Oh, gitu ya. Pak Sony itu, saya diajarin Pak Sony itu suruh beli smartwatch itu. Pak Sony yang nyuruh. Betul. Saya juga pakai sekarang memonitor itu, sleep score dan deep sleep-nya. Kalau kurang saya pakai juga silent night-nya. Iya. Ya, betul sama Ini Dok. Dr. Wijaya, saya waktu meeting ya, ini sebelum COVID ya, waktu itu udah lama lah, kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Saya meeting lunch sama David. Lagi lunch sama David, si David lihat saya pakai Samsung S3 Gear, right? Terus dia tanya, lu kenapa pakai jam gituan? Dia bilang, yeah, so I know my sleep, I know everything gitu kan. I don't believe in that. What do you mean, Chief? Because it will change your DNA. Dia bilang gitu, Dok. Yeah, because they signal your hand with a certain signal so they can pick up our signal gitu loh. Jadi kalau menurut si David, dia tidak setuju kalau saya pakai Samsung S3 Gear karena bisa merubah segalanya. Menurut dia ya, oh ya, saya agak jarang pakainya sekarang. Then change with Huawei. Ya, Pak Hendy. Change with Huawei. Don't use Samsung then. It's a different. Politik sebenarnya. Ya. Karena David kan memang ahli di bidang energi, ini light energy gitu. Bisa jadi, tapi kalau dia tahu itu masalah ya mestinya dia keluarkan juga smartwatch yang aman. Iya, betul. Kalian jual di LiveWave bilang. Ya, Pak Dia bilang gini, Roy, usul sama David Smith. Usulnya Dr. Wijaya ini bagus sekali nih. gini, waktu itu ya, sebelum saya datang, seminggu sebelum saya datang, ada seseorang yang datang ke office-nya LiveWave, ketemu David. Dia ini punya penyakit udah puluhan tahun in pain. Terus David mulai patch dia, dan P-nya turun, tapi nggak drastis gitu loh turunnya.
Terus si David bilang, why don't you remove your watch? Terus cewek itu remove the watch, and within only a few seconds, all the pain was gone. So that was a correlation between the pain and the watch, the electronic watch that we use. Ya betul, kan intervensi gelombang. Cuma nanti ada lagi teori soal gelombang itu juga bertebaran lewat Wi-Fi di rumah kita. Oh ya, 5G especially. Oh my God, that is very scary 5G. Ya. Jadi kita kalau sarankan tiap malam semua Wi-Fi dimatikan, handphone dimatikan, memang secara ancaman fisikal itu lebih aman gitu. Tapi coba dari 10 orang siapa yang akan lakukan itu? Gitu. Saya matiin telepon kalau tidur. handphone masih di samping tidur. Iya, kita hidup antara idealisme dengan kenyataan tuh ya perlu balance juga sih. Pak Roy matikan handphone, tak matikan wifi. Iya, sama juga. Mati semua lah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dengan pertanyaan yang di chat. Ada Vita Halim. Kiri-kiri bagian luar bebas tempel apa dan di mana, Dokter Wijaya? Apa ya ini maksudnya ya? Silakan Vita Halim, apa langsung aja Vita Halim? Oh, telapak kaki kiri bagian luarnya itu kebas. Telapak kaki. Ini ya, kebas itu suatu tanda, suatu gejala persisnya, karena dia yang merasakan. Kalau tanda itu kita bisa lihat bersama-sama. Gejala kebas itu mencirikan adanya gangguan di saraf. Jadi sebaiknya pastikan dulu kenapa sarafnya itu kabel-kabelnya tuh sampai terganggu. Apakah karena kencing manis atau ada yang menjepit gitu. Karena kalau kita hanya pet saja itu belum menyelesaikan masalah. Oh, jadi kalau misalnya orangnya ada pasang, jadi mungkin ada minum obat jantung ya, apa side effect dari obat jantung? Tidak, kalau obat jantung tuh nggak bikin begitu. Dan biasanya kalau efek obat tuh dia akan simetris. Kalau hanya satu sisi, hanya satu lokasi, itu berarti kabel-kabel sarafnya yang terganggu. Kita nggak tahu kenapa. Kalau mau dicoba dengan patch, dicari batasnya kebas tuh mulai mana. Itu ya cuma di telapak kaki yang sebelah luar aja, di pinggiran situ loh, pinggiran kaki kiri bawah telapak situ, di ujung kiri aja. Nah, lihat di situ titik peta akupunkturnya ada apa saja di situ ya, diberikanlah patch-nya. Nah, sekarang patch yang mana? Nah, untuk saraf itu kita butuh karnosin. Lalu untuk regenerasi sarafnya kita butuh X39 gitu. Jadi minimal 2 patch itu kita perlukan. Nah, kalau itu melibatkan sirkulasi darahnya nggak bagus, tandanya tuh kakinya dingin misalnya, nah, kita bisa tempelkan di titik SP6 misalnya, itu berefek untuk melancarkan darah juga. Di SP6-nya tempel apa? Energi? Yang energi bisa untuk dia mengaktifkan Qi di wilayah situ. Juga LR3 itu kan masih masuk wilayah kaki. Itu saya lihat kakinya bengkak itu. Katanya sih dia bilang kalau duduk terlalu lama ngerjain komputer seharian tuh kakinya bengkak. Tapi kalau aku tidur udah hilang. Jadi kalau duduk katanya bengkak kakinya. Saya lihat sih bengkak, tapi nggak sakit.
Kebasnya Ya. juga yang sebelah luar kiri telapak itu nggak sakit, cuman kebas katanya gitu. Jadi apa ada hubungannya sama telapak bengkak ya? Kakinya Iya itu dong. bengkak. Tentu, bengkak itu kan memakan volume air yang tidak semestinya di situ mengumpul di situ. Nah, sarafnya kan kejepit. Jadi kalau bengkaknya berkurang, sarafnya kan lebih longgar. Jadi pertanyaannya menelisik lagi lebih jauh, kenapa dia bengkak? Kalau hanya duduk dia bengkak, itu kan menunjukkan sirkulasi venanya nggak bagus. Dari bawah mau balik ke jantung tuh tidak bagus. Nah, kalau kita olahraga itu kan fokusnya di arteri, jantung mompa ke ujung. Nah, kalau dari ujung balik ke jantung itu sistem venanya. Ya, mungkin dia juga jarang beraktivitas sehingga pompa otot yang mendorong cairan balik ke jantung tuh lemah semua. Ototnya kalau dipegang juga mungkin lembek-lembek semua itu. Itu perbaiki dengan exercise untuk menguatkan kakinya, tungkai bawahnya. Energy enhancer kita pakai supaya dia punya energi untuk berexercise. Gitu loh. Konsep pemikirannya tuh harus holistik tuh di situ. Jadi kalau EE ditempel di K1 apa bisa membantu, dokter? Membantu bisa, tapi bukan menyelesaikan masalah kalau dia memang kurang beraktivitas. Ya, tetap aja pompa balik darah ke jantung, ototnya harus kontraksi. Sambil duduk dia harus sambil goyangkan. Ceritanya otot jantungnya yang lemah jadi ya? Bukan. Otot tungkainya lemah sehingga venanya itu tidak terpompa. Darah balik ke jantung tuh karena otot tungkainya kontraksi. Jadi orang varises tuh contoh lain, venanya kurang terpompa dengan baik. Jadi exercise tambahin energi supaya otot tungkainya kuat gitu, atau bisa dibantu dengan tempel karnosin di bagian otot kaki? Karnosin untuk healing jaringan yang rusaknya, yang kesemutan, sama otot-otot yang tertekan oleh cairan itu kan juga ada yang rusak. Nah, itu bisa diperbaiki. Tapi jangan berharap dengan tempel semua perbaikan otomatis tanpa melakukan apa-apa, nggak bisa. Dia harus lakukan PR-nya dia, exercise itu. Salah satu untuk melancarkan tumpukan cairan balik ke jantung, dia diranjang tuh bersepeda di udara, itu salah satu. Jadi kakinya ngegoes di udara, nah, itu cepat sekali cairan tuh kembali semua ke jantungnya. Bersepeda ya, tiduran terus naiknya kakinya di atas gitu. Betul, itu kan ototnya bergerak, gravitasi membantu. Itu dua power yang mengembalikan cairan kembali ke jantung. I see. Ya, oke. Ya, terima kasih Dokter Wijaya. Sama-sama. Ya. Kita lanjut ya, ini dari iPhone, nggak tahu siapa nih iPhone-nya. Selamat siang, tadi Pak Sony bilang pemakaian X39 di titik SP21 itu fungsinya untuk apa ya? Di presentasinya Pak Sony saja. Jadi jelasin, untuk nyeri seluruh tubuh seperti yang kita bahas di hari Kamis kemarin. Ya, untuk nyeri. Dokter Wijaya bisa ngelengkapin, Dok. Iya, SP21 itu titik luak besar namanya, tapau. Luak besar itu dia akan menjadi saluran kalau energi itu mentok di bagian atas. Jadi lewat titik luak di limpa itu, energi dari atas ke bawah, dari luar ke dalam itu dihubungkan sehingga jadi balance gitu. Jadi kalau nyeri nggak bisa dijelaskan ini di mana gitu, pokoknya semuanya nyeri di bagian atas itu titik
SP21 tuh bisa ditempelkan. Nah, yang tadi kasus kepalanya panas juga bisa pakai titik SP21 ini. Oh, itu ya. Titiknya, patch-nya tidak harus X39, EE juga bisa, karnosin dan glutathione juga bisa, gitu. Karena di sini yang bekerja adalah titiknya. Patch itu tergantung kebutuhannya apa. Ya. Jadi kalau EE-nya sudah dipakai di tempat lain, ya kita pakai glutathione karnosin di SP21 ini. Gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ini ada dari Jason, bisa pakai smartwatch, tapi IR detak jantung tidak perlu selalu dinyalakan, hanya seperlunya saja. Nih, ini dari Jason. Ya, silakan Jason, bisa bantu kami nih. Oh ya, selamat siang Dr. Wijaya. Siang. Selamat siang semuanya. Nah. Nah itu tadi saya ngomentari soal smartwatch itu aja. Nggak sempat tanya ini. Ya, Ini tadi kalau saya dengarkan kayak Bu Vita, kita kecenderung memang ini ya, kayak koyo. Saya ternyata lihat di IG banyak sekali koyo-koyo herbal yang transdermal. Ya, saya baru tahu. Nah, kita di sini Live Wave ini non transdermal. Jadi kebanyakan orang taunya koyo ya di patch yang mana sakit kayak Asbif gitu ya. Ya di situ kayak varises mana tempel situ. Nah, itu saya berusaha melajari makanya jalur meridian. Ini belajar dari Dr. Wijaya juga, dari buku-buku patching protokol, dari akupuntur. Jadi supaya tahu tadi ya, jalur meridiannya kaki itu jalur meridian apa yang jalan, cingluknya apa, ginjal di mana. Jadi perlu tahu itu semua ya. Terus ini Dok, saya mau tanya kasus ya. Ini istri saya itu setiap haid itu perutnya itu sama besar gitu ya. Jadi haidnya selesai, perutnya itu besar. Itu setiap kali, lama sekali. Nah, kemarin sempat migrain juga. Jadi setiap kali haid itu selesai, perutnya kembung, terus berapa ya, 2 hari itu mau kempes gitu ya. Dia sakit, nggak enak gitu perutnya. Terus migrainnya itu juga parah sampai minum apa itu biogesik, apa yang pereda nyeri itu sampai bolak-balik. Lah kemarin berhasil sudah saya beri Ice Wave. Kebetulan saya ada Ice Wave, saya beri Ice Wave di LI4 ya. LU4 ya di tangan LI. Ini itu LI4 ya. Itu sudah hilang, pelan-pelan hilang. Terus satu hal lagi, saya belajar dari minggu ini. Saya juga cerita prospek ke beberapa teman-teman. Kan saya patching anak saya batuk kok sembuh. Terus saya sendiri saya tempel waktu nyeri minggu lalu saya cerita di sini, saya tempel 1 karnosin sembuh. Nah, saya cerita ke teman-teman yang sudah pakai, ini saya pakai batuk kok nggak sembuh. Ini nggak bisa tidur gitu ya. Lah pakainya nggak bisa tidur, dia cuma pakai silent net. Airnya mana? Enggak dipakai, katanya habis. Nah, terus saya juga pelajari gini. Kenapa kok ada cleanser 5 hari, protokol 5 hari ini? Saya lihat sepertinya gini ya. Kalau saya bisa 1 kali patch saya sembuh, mungkin karena G saya lancar gitu ya. Karena kalau di dalam Western itu kan G lancar berarti hasil lab normal semua. Memang hasil lab saya normal semua ya. Saya juga rutin olahraga tiap hari. Jadi kalau kita semua G-nya lancar, kita patch 1 misalnya ya. Ya saya nggak perlu II lah ya. Kalau misalnya nyeri di sini saya kasih I karnosin kemarin, dalam hitungan menit saya hilang gitu ya. Terus kemarin di mana lagi ya? Oh ya, nyeri lambung. Nyeri lambung kebetulan saya ada ion, karnosin habis. Saya tempel di LU4, LI. sebentar hilang. Itu nggak hanya kejadian 1 kali. LI4 ya. Kemarin dulu apa kemarin malam saya juga merasa nyeri lambung saya karena saya sering telat makan ya. Saya nggak tahan ini. Wis saya tempel lagi di sini. Hitungan detik, menit itu hilang langsung nyerinya itu. Jadi nggak perih lagi gitu. Nyeri nggak perlu CTV 17 ya. Cuma di LU4 aja perih dan mualnya itu hilang gitu loh. Nah itu mungkin kalau saya pelajari karena
saya sudah menjaga dan itu hanya insidentil aja, jadi beres gitu loh, nggak perlu banyak patch. Tapi kalau seperti dokter saya bilang, kalau orang tua sudah banyak yang tekor ya, jadi patchingnya perlu banyak gitu ya. Nah itu sih sedikit pengalaman cerita apa yang saya belajar terus ini saya sharingkan juga ya. Mohon koreksinya Dokter Wijaya sebagai guru saya. Terus juga pertanyaan saya yang soal istri saya kembung itu loh, saya belum berhasil menemukan gimana itu. Ya. Terima kasih. Jadi kalau urusan mens itu nanti terkait sama hormonal ya, balance hormonal. Nah, jadi bisa terjadi tuh cairan tidak balance pada waktu terjadinya mens, baik sebelum atau sesudah mens itu. Nah, cairan yang menumpuk di perut bawah itu kan ciao bawah juga. Nah, itu menunjukkan penyebabnya, kenapa dia jadi kembung perutnya seputar mensnya. Nah, untuk kelancaran soal cairan itu limpa berperanan besar, karena limpa tuh memang tugas itu menjaga jangan ada bagian tubuh yang cairannya ngendap sana sini gitu. Dia harus rata terangkut di seluruh tubuh. Jadi kuatkan organ limpanya. SP6 itu bagian dari organ limpa gitu ya. Nah, lalu cairan juga fungsi ginjal gitu. Ginjal yang membuang air keluar. Kalau ginjalnya nggak bagus kan airnya juga mulai tergenang juga gitu ya. Dan situ kita mulai lebih ribet gitu. Ini cairannya bermasalah karena limpanya, karena ginjalnya, atau karena sanciaunya gitu. Nah itu levelnya lebih rumit lah, lebih complicated gitu ya. Tapi coba perbaiki dulu limpanya, karena itu nanti terkait cairan dan juga sistem hormon. SP6 tuh berhubungan dengan sistem hormon. Ya. Lalu ion di GV14 kan juga termasuk balancing sistem saraf maupun sistem hormon itu. Nah, kalau untuk ciao bawahnya itu ya CV4 itu kita bisa pakai. Patch-nya terserah mana yang mau ditaruh di sana. X39 tuh paling banyak efeknya. Jadi yang utama kita kasih X39, yang lain-lain patch yang lainnya gitu. Lalu pendapat Jason mengenai smartwatch ini mesti ada buktinya, apalagi kalau ngomong sama Pak David Smith gitu, tanpa ada data riset nggak diladenin gitu ya. Saya juga nggak berani kasih masukan ke Pak David gitu. Ya. Satu hal lagi Dok, mengenai yang tadi ada titik yang nih Kwan sama Y Kwan itu kan II-nya kadang kombinasi, nggak mesti bilateral kan Dok ya. Kalau saya lihat nih Kwan kan mengurusi soal nih itu kan dalam, jadi ngurusi organ dalam. Yang TE atau TW5 itu kan Y Kwan kan ngurusi yang organ luar. Nah itu apakah nggak ada rumusan? Misalnya kalau kita tempel nih Kwan, misalnya itu di II ya, mungkin patchingnya organ-organ yang nih di dalam, apa nggak gitu loh. Itu saya ingin tahu kaitannya. Terima kasih. Ya memang nih itu lebih dalam. Tapi kalau terkait PC-nya, perikat itu kalau dari fungsi dia lebih mengurusi soal aliran darah. Jadi kalau di TCM bukan jantungnya yang mengurusi aliran darah. Nanti jantung akan lebih berperanan tuh soal sennya, soal spirit, fungsi otaknya justru. Dan di sini ini kita perlu mengerti baik TCM maupun kedokteran tuh di sana. Gitu. Jadi kalau kita mau lancarkan sirkulasi darahnya, itu PC yang digunakan dibandingkan heart-nya. Jadi kalau orangnya nggak tenang, nggak bisa tidur karena sennya nggak tenang, itu banyak pikiran, itu jantungnya yang disedasi. Ini udah lebih kompleks lagi, nanti menakutkan lagi buat para pemula. Jason udah belajarnya udah ngebut nih.
Iya, iya. Jason belajarnya ngebut. Ya, Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Jason, saya boleh nanya itu Jason tadi pakai Ice Wave di LI4 itu coklat kiri kanan putih gitu ya Jason ya? Iya kan selalu WRTL gitu kan? Ya, maksudnya kan kalau Ice Wave kan biasanya kan nggak seperti gitu, nggak harus selalu bilateral gitu. Nah, tadi lambungnya itu pakainya bilateral itu ya, WRTL itu ya. Enggak. Kalau lambung masalah saya kan sering telat makan. Saya enggak pakai Aswis. Saya enggak pakai Ion aja di L4 itu. Ion aja satu di situ ya. Tapi sekali lagi saya lihat itu enggak bisa disamaratakan ya, karena saya semua normal ya. Nah, kebetulan saya lemahnya karena sering telat makan itu aja. Tapi kalau mereka yang kurang olahraga, kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya, nggak bisa disamakan gitu ya. Ya, mungkin betul. bisa dilihat lingkar perutnya dulu. Kalau lingkar perutnya lebih dari 80, nah ini protokol yang lain itu. Ya, terima kasih. Itu kayak aku gitu ya. Kebetulan Jason itu ada kesamaan lah dengan saya Jason. Jadi mungkin karena kalau Jason mungkin karena masih muda, kalau saya mungkin karena dari muda saya tidak suka makan obat, saya makannya juga nggak aneh-aneh. Olahraga saya boleh dibilang tiada hari tanpa olahraga sampai sebelum COVID gitu ya. Jadi sebetulnya semuanya oke. Jadi saya pakai patch itu selalu top care. Sampai saya kadang-kadang kalau cerita sama orang saya nggak enak sendiri. Nanti dikira saya bikin-bikin gitu. Padahal tuh itu tokcer banget. Nah, kalau kayak lambung ya, kalau Jason kan di tangan LI4, kalau saya lambung. Jadi ya tadi kan saya bilang semua saya oke, cuman kalau urusan lambung itu biasanya kan juga berkaitan dengan pikiran ya. Nah, kan masa COVID gini pikiran kan banyak sekali ya di usaha ya, banyak sekali yang tiarap saya, usaha saya juga itu yang membuat saya stres, itu membuat lambung saya kambuh gitu ya, lambung saya sakit gitu. Nah, kalau saya lagi lambung sakit, itu saya hanya pakai 1 Carnosin di CV12, itu hitungan menit hilang. Nah, kadang orang lain kalau saya ceritain, saya sampai kadang-kadang nggak berani cerita, kalau saya pakai patch itu benar-benar jos gitu, cuman pakai sedikit jos gitu. Jadi ya ternyata sekarang saya ada teman ketemu Jason juga pakai 1 jos. Jadi saya orang sudah bisa lihat saya nggak bohong, ada temennya. Saya juga kan kenal Jason juga ini di Zoom saja. Jadi kita nggak kong kali kong gitu ya Jason ya, ada temennya gitu. Ya bersyukur jadinya ini ada ketemu temen yang sama pakai jos. Pakai foto limnya. Ya? Foto limnya. Oh iya. Foto limnya ya. Oh alah. Saya lim ya. Jadi kita bersaudara nih Jason. Oh itu kong kali kong berarti. Jadi dilihat tes darah ya. Kalau tes darahnya lengkap, misalnya LDL, HbA1c itu semua normal, itu kan awal mula. Jadi ya lebih cepat patchingnya. Tapi kalau kita masih sudah LDL-nya tinggi, ada kolesterol tinggi dan lain sebagainya, wah itu sudah banyak yang harus diperbaiki. Jadi nggak bisa kita cuma mengandalkan 1 patch aja gitu. Dan langsung ya. Kita jelaskan ke klien kalau yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya buat kamu itu perlu turun mesin. Kalau buat saya tuh cukup servis ringan gitu. Betul dok. Wah, ini yang turun mesin hati-hati nih. Kalau pakai patch nih banyak nih yang turun mesin. Tapi Bu ini turun mesin. Ganti busi. Ya. Ya Bu. Ya Bu Siani. Tapi kalau saya sih alhamdulillah selama ini hidup saya termasuk yang sehat. Saya yang namanya flu 1 tahun belum tentu 1 kali, gitu loh. Cuman saya kalau sekali sakit tuh operasi. Nah, ya operasinya yang ada aja. Misalnya kan saya kan ada miom dan kista itu 5-6 tahun yang lalu, terakhir saya operasi itu 5-6 tahun yang lalu itu saya operasi.
Setelah itu jadi kalau mau operasi itu berapa tahun, 10 tahun ya 1 kali gitu doang. Yang lainnya alhamdulillah selama ini selalu sehat. Cuma saya kok pakai patch sih nggak mempan melulu ya. Apa kasusnya? Nomor 1 karena kulit juga, Dok. Saya gatalnya nggak kuat. Saya pasang di GV14 aja itu, aduh nggak bisa seharian tuh nggak mungkin. Itu udah gatal sekali. Terus saya nih dari sejak Maret nih saya udah berkali-kali setiap Sabtu saya suka ikut nanya deh. Saya kena saya nggak tahu yang saya kena virus tapi bukan COVID ya. Saya juga tidak dirinci lagi virusnya apa, tapi ini sampai sekarang ini yang namanya persendian, sendinya sekarang mending, tangan sudah hilang. Tadinya jari-jari tangan pun rasanya nggak enak, sekarang jari kaki masih ada, dari kaki, Dok. Nggak tahu, saya nggak ada rasa apa-apa yang lain, cuman itu aja. Itu disendi kalau sama dengkul sedikit, kalau saya sholat saya berasa kalau sujud itu ada sedikit, ada rasa sakit gitu. Kalau lagi worse, sakitnya lebih berat. Tapi kalau jari-jari kaki berasa, kalau saya tekuk berasa ada ser-ser gitu. Sampai sekarang masih ada gitu. Padahal saya selama ini jarang sekali sakit. Nah itu hari itu saya sampai masuk IGD karena saya demam dan badannya lemas sekali. Tapi bukan COVID, karena begitu dites juga memang bukan COVID dan saya nggak rasa yang lain. Badan kaku sekali gitu. Katanya sih kemungkinan sih memang cikungunya, tapi kita juga nggak cek sampai ke situ waktu itu. Dokter juga nggak cek sih. Cuma dokter cek DBD enggak, COVID tidak gitu. Dan saya nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih vitamin aja atau kalau nggak dikasih yang anti nyeri doang. Apa obatnya itu? Aduh saya nggak mau makan itu soalnya kan saya dengar teman-teman kalau makan kena mah gitu. Jadi saya cuman vitamin saya lancar selama ini makan vitamin terus. Tapi ya sampai sekarang nih masih ada rasa nih, Dok. Ya. Jadi balik ke prinsip ya. Kalau kita diet bagus, olahraga bagus, itu kan berarti cukup dan lancar. Ya. Tinggal unsur yang satu lagi, balancing antar organ itu. Jadi kalau tidak balance juga itu memudahkan datangnya suatu penyakit. Ya. Nah di situ perlulah nanti sebulan sekali itu balancing 5 elemen itu. Untuk soal alergi pads itu nggak bisa dihindari. Jadi tempelnya di pakaian aja atau di kaos kaki. Nah kalau di lutut kan kita ada supporter lutut itu yang bisa ditempel. Gitu. Nah kalau deker mungkin ketebelan kali ya. Pakai yang perban. Tapi Dok, kalau saya yang di luar, di kaki, di tangan masih nggak apa-apa. Yang masalah yang selalu dalam badan. Jadi di GV14, di dada, apa itu sampai gatalan, sampai kering, sampai parah banget. Ya, tempel aja di baju yang tipis itu dia bisa tembus kok. Oke. Coba saya. Dok, kalau yang untuk yang sekarang Dok, jadi saya perimbangan atas dan bawah aja Dok ini karena kakinya yang masih merasa kesemutan dan nyeri-nyeri gitu. Ya itu perlu tinggal lancarkan energinya sama tambah untuk anti inflamasinya. Jadi ion dan energy enhancer itu menjadi fokus utamanya. Kalau perlu tambahkan X39, kalau dia udah lama berlangsung, kita perlu X39 karena dia tentu ada sel yang sudah rusak nggak bisa diperbaiki, harus diganti baru gitu. Ya, Dok. Kalau karnosin tuh untuk sel yang masih bisa disembuhkan, karnosin berperanan. Tapi kalau untuk ganti baru itu perlu X39. Dok, tadi penjelasan Dr. Wijaya selama setiap Sabtu saya senang sekali ikut dengerin Dr. Wijaya. Tetapi Dok ya, penjelasan dokter itu tadi memang betul sekali. Cuman kita yang pemula-pemula ini Dok, ini masih jauh Dok sampai ke sana karena untuk kenalnya, untuk hafalnya aja masih jauh Dok. Gimana? Makanya akhirnya mesti nanya dulu ini di mana, pakainya apa. Akhirnya kayak gitu juga lah Dok. Habis soalnya mau pelajaran Dokter Wijaya kayaknya mesti 1 semester deh baru bisa pinter Dok.
Kalau nggak mungkin deh dok, dengar dokter Wijaya bener, semuanya bener, tapi kan kita masih jauh banget gitu dok, dari ke situ tuh dok. Iya, itu baru garis besarnya, the big picture-nya aja kok Bu. Supaya kita tahu kita mesti kerjakan apa gitu. Tapi tahapannya memang perlu waktu. Iya. Ya dok, Jason belajar sendiri juga ada resiko. Jason hebat banget tuh, dia bisa hafal semuanya gitu. Wah, apalagi kita udah tua nih Bu Irina, lewat tuh Bu Irina itu mah. Udah gilirannya turun mesin ya. Bukan servis ya. Dok, mau tanya dok. Ya. Bu Joyce. Saya ada titipan pertanyaan Dokter Wijaya. Kalau teman saya ini kencingnya ada busanya, kenapa ya? Tanda apa ya dok? Busa tuh macam-macam, bisa dia proteinnya bocor misalnya ya. Nah itu kan mesti periksa urin, ada nggak protein. Kalau protein bocor tuh kan di ginjal. Tapi ada juga protein yang memang ada di urin, yaitu kalau dia lagi infeksi. Sel leukosit, sel bakteri itu kan protein juga gitu ya. Atau kalau bilirubinnya agak tinggi, dia juga bikin busa gitu. Jadi warnanya bagaimana? Kalau warnanya gelap, itu perbaiki dulu minumnya. Kadang-kadang dengan memperbaiki minum, busanya juga hilang gitu. Jadi mesti cek urinnya dulu ke lab ya, dok ya? Iya, minimal ada data urin, kita baru bisa cerita lebih sempit. Kalau enggak, kita ceritanya melebar kemana-mana jadi. Oke. Ya, makasih dok. Yo, sama-sama. Jadi nggak bisa pasang patch dulu ya, tes urin dulu baru tahu apanya kekurangannya dok. Bisa saja patch-nya secara umum namanya. Jadi kita pakai titik-titik umum. Kalau untuk urin kan organnya hanya ginjal dan kantong kencing. Nah, jadi kita kasih balancing untuk airnya itu, ginjal dan kantong kencingnya itu. Nah, kalau kita pikirkan ada peradangan, itu biasanya kencingnya rasa panas, ada nyeri gitu. Nah, itu perlu ion di situ, di kantong kencing itu ada CV3. CV3 itu titik mu-nya kantong kencing. Iya. Jadi tempel X39 di CV3. Ya. Oke. Lalu glutathione sama yang lainnya bisa tempel di sekitar itu, di kiri kanannya gitu, untuk memperkuat efek terhadap kantong kencingnya. Tapi kalau dia karena protein bocor, itu masalahnya jadi di ginjal. Nah, kita ambil tadi titik untuk ginjalnya, baik titik BL23 atau CV4 atau titik mu depannya ginjal gitu. Nah, sekarang kalau kita belum tahu apa-apa kan kita nggak bisa arahkan yang mana yang utama gitu. Yang mana pendukung, mana yang utama. Jadi ya cek protein ya di lab ya. Ya, oke. Lab urin tuh sudah ada protein, ada leukosit, ada bakteri, itu kelihatan semua. Urin lengkap lah itu ya. Urin lengkap. Ya. Oke, ya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Makasih, Dok. Ya. Oke, ini sudah jam 4:20 nih. Biasa ya. Waktunya sudah lewat ini, saking asiknya kita belajar dan bertanya dengan Dokter Wijaya. Satu lagi kali kalau ada. Kita akhiri ya acara sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di Kamis dan Sabtu minggu depan. Terima kasih Dokter Wijaya. Sama-sama, salam. Terima kasih Dokter Wijaya, Pak Soni, Pak Iren, Pak Aloy. Sampai jumpa ya. Terima kasih semuanya. Saya semuanya, saya sehat, makmur. Thank you. Selamat tidur. Selamat tidur lagi Pak Roy. Terima kasih. Mau tidur, mau pakai silent night biar bisa tidur. Mati tidur. Ya, ayo. Makasih.